Adu bukti duo veteran, berharap miliki kesempatan lawan juara Makhachev Oliveira. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Justin Gaethje tiba di konferensi pers pasca pertarungan dengan pakaian serba hitam, namun wajahnya ditutupi warna merah. Dia telah menyelesaikan perkelahian bolak-balik dengan Michael Johnson beberapa saat sebelumnya, kemenangan TKO putaran kedua yang epik dalam debutnya di UFC, dan luka besar di bawah mata kirinya dan benjolan besar di atasnya adalah buktinya. Gaethje kemudian meraih mikrofon dan mengucapkan ungkapan yang akan diingat oleh petarung itu selama sisa karirnya, "Saya adalah mimpi basah seorang promotor." Sudah lebih dari 6 tahun sejak kalimat itu diucapkan, dan sangat sedikit yang terjadi untuk membuktikan sebaliknya. Gaya bertarung Gaethje bisa dibilang tetap yang paling ramah penggemar dalam seni bela diri campuran. Salah satu striker top di UFC, dia menghancurkan lawan dengan tendangan dan pukulan kaki yang berat. Gaethje terkenal karena kemampuan dan kemauannya untuk memberikan pukulan. Dan itu alasan utama mengapa dia melawan Dustin Poirier untuk sabuk BMF di acara utama UFC 291 pada hari Sabtu di Salt Lake City. Jika Anda melihat wajah orang-orang yang pernah saya lawan, hampir setiap kali wajah itu benar-benar babak belur, bengkak, dan pecah-pecah, katanya kepada The Athletic. Saya membuat pembantaian di sana. Itu yang saya lakukan. Nama permainannya adalah untuk menciptakan kerusakan dan saya sangat ahli dalam hal itu. Pendekatan Gaethje di dalam kandang adalah alasan mengapa sabuk BMF diciptakan pada tahun 2019. Jorge Masvidal melawan Nate Diaz di Madison Square Garden bukan karena mereka petarung terbaik di divisi kelas welter saat itu, tetapi hampir seluruhnya didasarkan pada kegembiraan yang mereka bawa ke dalam dan keluar oktagon. Anggota tim top Amerika telah bertarung 37 kali sebagai seorang profesional dan hampir semuanya menghibur. Kembali dan lihat dia menghadapi Max Holloway, atau Conor McGregor, atau Eddie Alvarez, atau Dan Hooker, atau, untuk mempersiapkan akhir pekan ini, pertarungan pertamanya dengan Gaethje. Laga tahun 2018 itu adalah lambang dari apa yang diwakili oleh kedua petarung. Memasuki ronde keempat, mereka berlumuran darah dan terlihat kelelahan. Poirier telah melakukan 156 serangan signifikan hingga saat itu, Gaethje 113. Namun beberapa detik setelah ronde itu, Poirier mengguncang lawannya dengan straight kiri. Gaethje tersandung ke belakang, mengalami rentetan kerusakan sebelum Poirier menjatuhkannya ke kanvas. Poirier memuji kesabaran, pengaturan waktu, dan counterboxing saya untuk penyelesaian malam itu. Dia mengakui, bagaimanapun, bahwa dia banyak berkembang sejak pertarungan itu. Dari segi keterampilan, dimanapun saya percaya, katanya kepada The Athletic. Tapi kesabaranku juga. Saya menghabiskan banyak waktu dalam tinju defensif dan serangan saya dan saya pikir itu akan terbayar pada Sabtu malam. Gaethje juga mengatakan dia telah tumbuh menjadi petarung yang berbeda. Saya pikir saya menjadi jauh lebih diperhitungkan, jauh lebih teknis, katanya. Pertarungan Michael Johnson sangat buruk. Hanya aku yang menjadi gila. Saya dulu hanya mencoba mengeluarkan mereka dari sana secepat mungkin, tetapi saya belajar dengan cepat bahwa melawan orang-orang di level ini benar-benar tentang tidak membuat kesalahan dan bertarung dengan sempurna. Pola pikir saya sejak awal adalah saya tidak terlalu peduli jika saya dipukul karena saya tahu saya bisa menerimanya. Dan sekarang, meskipun saya tahu saya masih bisa menerimanya, itu pasti jauh lebih fokus. Aku tidak akan dipukul. Satu bidikan besar yang dapat mematikan lampu Anda ingin menghindarinya sebisa mungkin. Saya tidak pernah khawatir tentang itu. Saya tidak khawatir tentang hal itu sekarang. Tapi yang pasti bagian dari rencana permainan adalah tidak terkena pukulan. Klaim Gaethje bahwa dia lebih diperhitungkan daripada sebelumnya dalam karirnya didukung dalam karya penulis MMA Richard Mann minggu ini.
Dia menulis bahwa Gaethje, dalam pertarungan debutnya dengan Johnson, melakukan 10,61 serangan signifikan per menit dan menyerap 9,29 hanya dengan selisih 1,32. Sekarang, setelah 11 pertarungan, dia melakukan 7,38 serangan signifikan per menit, tingkat terbaik kelima di antara petarung peringkat, hanya di belakang Sean O'Malley, 7,43, Tom Aspinall, 7,65, Sergei Pavlovich, 8,72, dan Casey O'Neill, 8,77. Namun, dia menyerap 7,66 per menit, tingkat terburuk di antara petarung peringkat. Orang akan berharap bahwa petarung dengan nomor seperti Gaethje akan maju dan melempar dengan sembrono, kata Mann. Namun, dia jauh lebih terukur daripada yang Anda pikirkan. Ya, dia memang melempar dengan volume yang sangat tinggi, tapi belum tentu sepadan dengan jumlah pendaratannya. Sementara serangan signifikannya mendarat per menit berada di urutan kelima di antara petarung peringkat, dia mencoba melakukan 12,16 serangan signifikan per menit, yang menempati peringkat ke-20 di antara grup yang sama. Poirier setuju lawannya terlihat sedikit berbeda. Tapi perubahan dramatis? Dia mengatakan kepada The Athletic bahwa klaim tersebut dilebih-lebihkan. Saya pikir dia sedikit lebih selektif dengan tembakannya, kata Poirier. Tapi aku masih melihat kilatan dari manusia liar yang mencoba menghabisimu dengan cara apapun. Saya telah melihat kecenderungan lamanya merayap di sana. Dia sedikit lebih sabar, tapi dia tetap maniak yang sama, tidak diragukan lagi. Pertarungan hari Sabtu mempertaruhkan lebih dari sekadar sabuk BMF. Kedua petarung mengatakan bahwa mereka diberitahu bahwa ini adalah pertarungan penantang. Pemenang diharapkan memiliki kesempatan lain untuk memperebutkan gelar kelas ringan melawan pemenang juara Islam Makhachev dan Charles Oliveira, yang bertanding di UFC 294 pada 21 Oktober di Abu Dhabi. Ini bisa menjadi pukulan terakhir bagi para veteran seperti Poirier dan Gaethje, yang keduanya memiliki gelar sementara dalam karir mereka tetapi tidak pernah memiliki sabuk yang tidak perlu dipersoalkan. Bahkan untuk mendapatkan kesempatan itu, mereka perlu mengurus bisnis di Salt Lake City. Ini pertarungan warisan. Ini adalah gelar UFC lain untuk dibawa pulang dan mengenakan jubah saya, kata Poirier. Ini jalan yang panjang. Banyak perkelahian gila, banyak tahun naik, banyak tahun turun, banyak pelajaran. Itulah kehidupan perjuangan. Itu semua tentang itu. Tapi itu hanya sejarah. Ini hanya cerita yang saya tulis dan akan sangat bagus untuk dibicarakan ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Menengok ke belakang, berjuang untuk sabuk tak terbantahkan, berjuang untuk sabuk sementara, berjuang untuk sabuk BMF hanyalah sebuah bukti dari pekerjaan saya, pertumbuhan saya dan komitmen saya pada seni bela diri campuran. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, boxing dan kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi.